Misalkan di sini ada pecahan campuran 2/3/5. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa? Caranya adalah halo teman-teman, selamat datang di channel kami, Sukma. Sukses matematika, temukan solusimu. Sekarang adalah menyederhanakan pecahan. Ya, apa sih menyederhanakan pecahan itu? Menyederhanakan pecahan adalah menentukan pecahan yang senilai sehingga pembilang dan penyebutnya itu tidak bisa dibagi lagi kecuali dengan satu. Nah, untuk lebih memahami maksud dari menyederhanakan pecahan, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Di sini misalkan ada pecahan 5/10. Nah, kita akan menyederhanakan bentuk pecahan 5/10 ini. Bagaimana caranya? Untuk menyederhanakan pecahan 5/10 ini, kita mencari dulu FPB dari 5/10. Masih ingat ya teman-teman tentang FPB? Misalkan masih lupa, nanti bisa dipelajari lagi tentang FPB. 5 dan 10 ini FPB-nya adalah 5. Sehingga kita harus membagi pembilang dan penyebutnya ini dengan 5. Jadi sama ya. Kalau yang pembilangnya dibagi 5, maka penyebutnya juga dibagi 5. Sehingga hasilnya adalah 5 dibagi 5 adalah 1. 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, kita dapatkan bahwa hasil penyederhanaan dari 5/10 ini, ya, hasilnya penyederhanaannya adalah 1/2. Kemudian ada lagi, misalkan di sini ada 8/24. Nah, kita mencari dulu FPB dari 8 dan 24. FPB-nya adalah 8. Sehingga kita bagi 8 pembilang ini dengan 8 dan penyebutnya juga kita bagi 8. Sehingga kita dapatkan 8 bagi 8 itu adalah 1 dan 24 bagi 8 adalah 3. Jadi hasil penyederhanaan dari 8/24 itu adalah 1/3. Kemudian ada lagi, misalkan di sini ada 15/25, ya. Kita akan mencari FPB dari 15 dan 25. 15 dan 25 ini FPB-nya adalah 5. Sehingga kita bagi pembilangnya ini dengan 5. Dan penyebutnya juga kita bagi 5. Hasilnya adalah 15 dibagi 5 sama dengan 3. Dan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, ini ya adalah hasil penyederhanaan dari 15/25. Nah, hasil penyederhanaan ini adalah bentuk yang paling sederhana dari pecahan yang diketahui tadi. Kenapa? Karena pembilang dan penyebutnya ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan kecuali bilangan 1, ya. Ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan lain. Bagi 2 nggak bisa, karena 1 bagi 2 kan nggak bisa. Kemudian yang ini juga sama, misalkan bagi 3, ya, yang penyebutnya bisa tapi yang pembilangnya juga tidak bisa. Dan ini juga sama, 3/5 ini hanya bisa dibagi, ya, dengan bilangan 1 untuk mencapai pecahan yang senilai dengan 15/25. Nah, ini kita sudah belajar untuk pecahan-pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Sekarang bagaimana jika pembilangnya itu lebih besar dari penyebut? Coba kita perhatikan contoh soal ini. Nah, di sini misalkan ada pecahan 12/5, ya. Ada pecahan 12/5, kita akan menyederhanakan.
Bagaimana bentuk sederhananya? Bentuk sederhananya adalah dengan membagi ya pembilang ini ke penyebut, karena pembilangnya kan lebih besar dari 5, sehingga 12 dibagi 5. Kita cari bilangan berapa ya kalau dikalikan suatu bilangan itu hasilnya mendekati 12. Nah, hasil dari yang mendekati 12 itu adalah 2, sehingga kita tuliskan di sini 2. 2 kali 5 kan tadi hasilnya adalah 10. 10 kan mendekati 12. Sekarang 12 dikurangi 10. Berapa? Hasilnya adalah 2. Sehingga yang ini tadi hasil pembagiannya 2, tapi ada sisanya 2. Sehingga hasil dari penyederhanaan 12/5 ini adalah 22/5. Yang 5 ini kita dapatkan dari penyebutnya ini tetap ya. Selanjutnya ada lagi, misalkan di sini ada 20/3. 20 dibagi 3 ya, kita mencari bilangan berapa jika dikalikan dengan 3 nanti hasilnya mendekati 20 ya, yaitu bilangan 6, sehingga kita tuliskan di sini 6. Nah, dari hasil 6 dikali 3 ini hasilnya kan adalah 18, sedangkan pembilangnya adalah 20, sehingga kita kurangkan 20 ini dengan 18. 20 kurangi 18 kan sisanya adalah 2, sehingga kita tuliskan di sini sisanya adalah 2, sedangkan penyebutnya kita tuliskan 3 di sini ya. Jadi hasil penyederhanaan dari 20/3 itu adalah 62/3. Dari pecahan ini ya, dari hasil penyederhanaan ini, yang pecahan ini dinamakan pecahan biasa. Pecahan biasa untuk yang ini. Sedangkan pada kolom ini dinamakan pecahan campuran. Nah, sekarang kita diminta misalkan untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Misalkan di sini ada pecahan campuran 2/3/5. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa? Caranya adalah dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan yang ada di depan ini, yaitu 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Kemudian hasil dari perkalian 5 dan 2 ini kita tambahkan dengan 3 ya. Jadi 5 kali 2 10 ditambah 3 hasilnya adalah 13. Itu adalah pembilangnya, sedangkan penyebutnya itu adalah tetap 5. Jadi pecahan biasa ini bisa diubah ke pecahan campuran, sedangkan pecahan campuran ini juga bisa diubah ke pecahan biasa. Selanjutnya ada contoh soal. Soal yang pertama adalah urutkan pecahan-pecahan 3/8, 1/8, 7/8 mulai dari yang terkecil dengan menggunakan tanda kurang dari. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita lihat dulu di sini ada soal pecahan ya, ada 3 pecahan. Kita tulis dulu di sini 3/8, 1/8 dan 7/8. Karena pada soal diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil, sehingga kita urutkan dulu ya pecahan ini dari yang terkecil ya. Karena di sini penyebutnya tadi masih ingat ya, untuk materi membandingkan ya, karena ini menggunakan tanda kurang dari ya, penyebut bisa dibandingkan jika pecahan itu penyebutnya sama. Nah, sedangkan di soal ini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 8. Jadi kita tinggal memperhatikan untuk pembilangnya saja. Kita tahu karena di soal diminta untuk yang terkecil, jadi kita urutkan mulai dari pembilang yang terkecil. Dari pecahan ini nilai yang terkecil, pembilang yang terkecil itu adalah 1, sehingga kita tuliskan di bagian sebelah kiri itu adalah 1/8. Nah, setelah 1/8 itu ada pecahan lagi ya, di atasnya 1 ada 3. Jadi di sini
3/8. Selanjutnya ada pecahan 7/8. 7/8. Nah, ini sudah urut untuk pecahan yang ditanyakan ya. 1/8, 3/8, 7/8. Tetapi di soal diminta untuk menggunakan tanda kurang dari, sehingga kita tinggal tambahkan di sini tanda kurang dari. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah 1/8 kurang dari 3/8 kurang dari 7/8. Nah, ini penyelesaiannya sudah selesai. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Soal yang kedua adalah susunlah pecahan-pecahan 1/2, 2/3, 1/4 mulai dari yang terkecil. Penyelesaiannya adalah seperti berikut. Nah, di sini kita tulis kembali untuk pecahan yang diketahui di soal, yaitu 1/2, 2/3, dan 1/4. Nah, untuk menyusun kembali lagi ke materi yang tadi ya, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Caranya adalah dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. KPK dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Sehingga kita samakan penyebutnya dulu 1/2, 2/3, dan 1/4 dengan penyebutnya 12. Kita tuliskan di sini 12. Kemudian 12 ini, 12 dibagi 2 itu hasilnya adalah 6. 6 dikali 1 hasilnya 6. Sehingga hasil untuk yang penyebutnya 12 dari 1/2 itu adalah 6/12. Selanjutnya untuk yang 2/3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka di sini kita tuliskan 8. Untuk yang ini 12 dibagi 4 hasilnya 3, 3 kali 1 hasilnya 3. Kita tuliskan di sini ya. Sekarang penyebutnya sudah sama ya, tapi karena kita diminta untuk menyusun dari yang terkecil, maka kita harus mengurutkan dulu untuk pecahan-pecahan yang paling kecil. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal perhatikan untuk pembilangnya. Di sini yang paling kecil adalah 3, sehingga kita tuliskan di sini 3/12. Selanjutnya ada 6/12 dan selanjutnya 8/12. Nah, ini sudah sama ya. Sudah sama dengan yang diminta di soal, menyusun mulai dari yang terkecil ya, 3/12, 6/12, 8/12. Nah, kalau sudah urut seperti ini ya, kita kembalikan lagi ke pecahan yang ditanyakan di soal. Kita konversikan ke pecahan yang awal ya. 3/12 itu senilai dengan 1/4 ini. Jadi di sini kita tuliskan 1/4. Selanjutnya 6/12 ini senilai dengan 1/2. Kita tuliskan di sini 1/2. Untuk 8/12 itu senilai dengan 2/3. Jadi di sini kita tuliskan 2/3. Nah, jadi pecahan yang terkecil, pecahan dari urutan terkecil adalah 1/4, 1/2, dan 2/3. Nah, ini penyelesaiannya sudah selesai. Sekian dulu ya teman-teman materi kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa like and subscribe channel kami ya, supaya kami lebih semangat lagi membuat video berikutnya. Bye!